Halo sahabat wirausaha, jumpa lagi bersama saya Dewi Mesari, Chief Editor UKM Indonesia yang mengusung visi menjadi pusat informasi, pengetahuan, dan ragam kesempatan bagi UMKM yang ingin naik kelas. Kali ini kami menyiapkan program untuk pembekalan dasar UMKM bersiap go global yang didukung oleh WhatsApp. Di era pandemi ini, belanja konsumen bergeser dramatis dari offline ke online. Ada yang belanja lewat WhatsApp, media sosial, maupun ragam platform e-commerce yang ada di Indonesia. Tapi kok ya, sampai akhir Desember 2020, baru sekitar 6-7% saja produk Indonesia yang diperdagangkan di platform e-commerce kita. Artinya, 93% dari produk yang kita beli melalui platform e-commerce tersebut adalah produk impor. Apa yang salah sama bangsa kita? Bukankah kita adalah bangsa yang besar? Kaya budaya, kaya insan kreatif, tapi kok ya kinerja ekspor kita tuh bisa kalah dari Vietnam. Bagaimana nih kita memperbaiki situasi ini? Langsung aja deh saya panggil mitra dan member kami yang sudah berpengalaman nih mengurus dan melakukan ekspor. Pertama, yaitu Mbak Anissa Pratiwi, co-founder dan Chief Marketing Officer dari Ladang 5. Berikutnya saya perkenalkan juga nih Mbak Ira, founder ID Seed yang memiliki jaringan diaspora Indonesia secara lengkap dari 5 benua dan sudah berkiprah untuk pendampingan UMKM lebih dari 10 tahun. Terakhir namun tak kalah penting yaitu Bang Irham selaku co-founder dan direktur trading house Skytrade yang sudah berafiliasi dengan Gurita, yaitu sebuah startup ekspor fulfillment dan logistik yang memudahkan UMKM untuk tes pasar dan melakukan pengiriman eceran dengan harga yang dijamin paling efisien. Sekarang saya mau langsung tanya aja nih ke pelaku UMKM-nya. Mbak Nisa, menurut Mbak, mengapa sih capaian ekspor dan kontribusi UMKM kita itu masih kalah dibanding Singapura, Thailand, bahkan Vietnam? Kalau menurut pengamatan saya sih sepertinya banyak pelaku UMKM dan pengusaha yang belum tahu di mana potensi market dan peluang ekspor mereka berada. Di Ladang 5 misalnya, kami memfokuskan memproduksi produk-produk yang sehat dan tentunya gluten free. Makin kesini nih, Ladang 5 itu mencari di mana sih di belahan dunia ini negara-negara dengan masyarakat yang memiliki intoleransi terhadap gluten. Mulai dari melihat e-commerce global, saya juga mencari ada namanya market intelligence, googling, dan banyak artikel-artikel yang saya baca. Setelah kami mengetahui di mana negara-negara yang bisa menerima produk gluten free, akhirnya kami memfokuskan diri untuk melakukan promosi dan penetrasi di negara-negara tersebut. Gimana sahabat wirausaha? Yuk lebih rajin lagi menimba pengetahuan dan lebih jeli riset online. Kalau menurut Mbak Ira bagaimana? Oke, saya setuju soal pengetahuan tentang peluang pasar tadi. Tapi tentunya tidak hanya itu. Pengetahuan dan pemahaman terkait kualitas produk sangat penting. Dalam perdagangan global ada standarisasi dan sertifikasi tertentu yang mengenai jaminan kualitas produk yang diterima oleh masing-masing negara tujuan ekspor. Contoh nih, kalau ekspor produk pangan, olahan, atau kosmetik masuk ke Amerika misalnya, itu minimal produk harus punya sertifikat HACCP dan terdaftar pada FDA atau Food and Drugs Administration. Kalau masih produk sampel belum punya HACCP masih boleh, misalnya baru punya PIRT atau BPOM yang standar prosesnya sudah mirip dengan HACCP. Namun ketika sudah ada buyer nih, wajib harus punya HACCP. Lebih bagus lagi kalau secara paralel diurus supaya ketika ada buyer langsung bertransaksi. Sebagai catatan, BPOM hanya untuk izin edar lokal, sedangkan HACCP adalah standar supaya dapat masuk ke pasar luar negeri di berbagai supermarket atau di pasar retail. Bukan hanya standar produk, beberapa negara juga memiliki standar tersendiri terkait kemasan, labeling pada produk yang ingin masuk ke negaranya. Mahal nggak sih Mbak Ira ngurus sertifikasi tersebut? Itu dia Mbak Dewi, biasanya memang cenderung mahal dan dukungan pembiayaan untuk tujuan ini memang masih terbatas. Kalau untuk pembiayaan dana talangan transaksi sudah banyak lembaga keuangan yang mendukung. Namun dana talangan untuk pengembangan investasi produk seperti ganti kemasan yang sesuai dengan standarisasi global, biaya sertifikasi, biaya development, perbaikan produk ini sih yang masih jarang. Oh iya, sahabat ekspor, untuk bersiap ekspor kita juga sebenarnya perlu mengalokasikan anggaran loh, anggaran khusus untuk biaya promosi dan trial market, khususnya jika mitra importirnya masih menerapkan sistem konsinyasi.
verifikasi. Umumnya, sebelum ekspor skala besar, tahapan trial market ini memang tahapan yang perlu dijalani. Harapan kita tentunya peran pemerintah atau dukungan ragam institusi dapat diarahkan juga untuk mendukung biaya-biaya ini seperti biaya sertifikasi, biaya promosi, dan juga biaya trial market. Kalau biaya yang tinggi seperti ini, apakah jangan-jangan ekspor memang hanya untuk usaha besar ya? Tapi kok UMKM di negara lain lebih banyak yang bisa ekspor? Menurut Bang Irham bagaimana? Tidak rumit kok Mbak Dewi. Perencanaan ekspor bisa kita lakukan secara bertahap kok. Dimulai dari ekspor eceran melalui marketplace di dalam negeri yang memiliki layanan cross border seperti Shopee, atau kita sendiri yang bikin akun di marketplace global seperti eBay, Amazon, Alibaba, Etsy dan sebagainya. Ekspor eceran ini masih bertransaksi dalam konteks people to people atau C2C. Misalnya, bisnis saya masih pesorangan, produksi ikan gabus asin, dibeli oleh Pak Bagio, orang Indonesia yang punya toko kelontong di Hong Kong. Namun, skema ini terbatas untuk ukuran pengiriman maksimal 30 kg dan nilai produk yang diklaim maksimal 1.000 US dollar. Jadi kalau bisnis saya nih masih perseorangan, belum punya CV, apalagi PT, ini saya nggak bisa ya untuk ekspor skala besar atau B2B tersebut? Kalau skala besar pastinya sudah punya legalitas dong Mbak. Hal ini karena kedua belah pihak memerlukan perlindungan hukum yang lebih pasti dan memiliki rasa aman bahwa mereka tidak berdagang dengan pelaku usaha abal-abal. Tapi jangan khawatir juga, karena teman-teman bisa ekspor tidak langsung melalui trading house eksportir atau agregator yang sudah lengkap legalitasnya. Jadi si empunya produk bisa fokus untuk produksinya. Dan trading house ataupun ekspor trader bisa fokus untuk pemasaran dan menangani legalitas formal dan dokumen-dokumen ekspornya. Memang untuk menjalin kemitraan seperti ini harus saling transparan, khususnya terkait kesepakatan harga beli, harga jual, dan tentunya komisi untuk mitra. Kita jangan melulu memakai pola pikir biaya jika ingin ekspansi ke pasar ekspor, tapi pakailah paradigma investasi, jadi masuk hitungannya nanti. Terlebih, jika kerjasama tersebut juga bisa membantu sahabat ekspor mengatasi masalah tingginya biaya logistik, karena memang akses infrastruktur belum merata di berbagai wilayah Nusantara. Contoh nih ya, saya pernah mau bantu pengiriman produk sampel yang nilainya hanya 2 juta rupiah. Tapi ongkos kirimnya bisa 3 juta. Ini kan jelas masalah. Tapi situasi inilah yang mendorong kami mengembangkan solusi logistik digital untuk membantu menurunkan biaya pengiriman dengan pola konsolidasi. Dengan pola pengiriman yang door to door, agar lebih banyak UMKM bisa latihan ekspor ke seluruh dunia dengan mudah, murah, cepat, dan gak ribet. Saya suka nih motivasi Bang Irham yang konkret karena disertai solusi. Menurut Bang Irham, akankah Indonesia bisa meningkatkan capaian ekspornya? Minimal sampai ke level Vietnam deh. Sangat bisa Mbak Dewi, namun tentunya tidak bisa dalam waktu jangka pendek. Apalagi ini konteksnya UMKM. Mayoritas bukan industri manufaktur atau dia strukturnya adalah perusahaan besar. Jadi memang perlu waktu dan effort yang luar biasa. Menurut proyeksi ITC Export Potential Map, Indonesia masih memiliki gap potensi ekspor 92 miliar US dollar alias sekitar 1.300 triliun. Itu asumsinya kalau kita bisnis as usual alias nggak ada inovasi produk yang radikal loh ya. Kalau potensi yang tidak direalisasikan ini kita garap maksimal, tentunya bukan mustahil kita bisa meningkatkan ekspor sampai mengalahkan Vietnam. Oke, tapi dari gap potensi tersebut, memangnya beneran ya ada peluang untuk produk-produk UKM kita? Bukannya produk yang diekspor itu kebanyakan mobil, motor, dan berbagai komoditas tambang yang memang lebih banyak digarap oleh bisnis skala besar. Wait, tunggu dulu Mbak Dewi. Bahwa yang bisa ekspor itu hanya perusahaan besar, itu adalah mitos. Kalau skala kita masih mikro atau bahkan ultra mikro yang omsetnya masih di bawah 300 juta per tahun, bukan berarti kita nggak bisa ekspor. Bisa, tapi berlatihlah dengan ekspor eceran. Ekspor tidak langsung, terus menjadi supplier eksportir atau ekspor melalui trading house, agregator maupun konsolidator. Sebenarnya usaha mikro kecil pun dapat berperan.
Mari kita ambil contoh potensi produk kelapa. Nih ya, kita ini kan negara produsen kelapa terbesar di dunia. Masa ekspor produk sabut kelapa aja kita di peringkat 9 dunia, gula kelapa malah peringkat 13. Kita cuma nomor 1 di ekspor kelapa batok. Nah ini kan nilai tambahnya rendah. Kalau kita lihat di sini masih ada potensi yang belum terrealisasi sekitar 185 juta dolar atau 2,5 triliun. Bayangkan kalau petani kita dapat berkonsolidasi, pengembangan koperasi bersama, dan fokus menangkap peluang ini. Kan sangat baik untuk perekonomian bangsa, devisa, dan yang lebih penting lagi kesejahteraan petani. Oh iya, Mbak Anissa kan wirausaha pangan nih. Menurut Mbak Anissa masih seberapa besar sih nih peluang ekspor pangan olahan Indonesia? Soalnya memang sekitar 45% dari pelaku industri kecil menengah di Indonesia itu produsen pangan. Data dari Export Potential Map, produk pangan olahan itu memiliki potensi sekitar 450 USD ante potensial atau senilai 6,3 triliun loh. Kalau misalnya per bisnis ditargetkan senilai 1 miliar, maka bisnis ini bisa digarap sekitar 6.300 eksportir skala mikro. Produk-produk seperti kerupuk, ikan asin, sambal terasi, rendang itu juga punya pasar di luar negeri. Ada juga pelaku sahabat UMKM ini yang berhasil melakukan ekspor kerupuk dan keripiknya ke Hong Kong. Padahal kemasannya sangat sederhana, yang mirip lah sama yang disebarkan di warung-warung tradisional di Indonesia. Namun, asalkan mengikuti standar yang ada di dalam negara tersebut, harusnya sudah bisa diterima di negara tujuan. Kenapa nih bisa diterima? Ternyata importirnya itu orang Indonesia asal Blitar yang tinggal di Hong Kong. Dan kemudian dia memiliki customer 160.000 TKI di Hong Kong. Bisa dibayangin nih, kalau produknya kebagusan, bisa-bisa malah nggak laku. Kalau kita mau ekspor, kita tuh harus benar-benar paham segmen pasar kita, keunggulan produk kita, negara mana yang akan menjadi tujuan dan sasaran dari produk kita. Tapi jangan lupa mau belajar, banyak ngulik dan ngintip nih platform-platform e-commerce internasional. Di sana juga kalian bisa melakukan listing produk yang kadang-kadang juga bisa gratis loh. Jadi sangat memudahkan kalian para pelaku UMKM eksportir pemula. Karena nilai transaksinya dari jutaan rupiah, bahkan yang ratusan ribu pun ada loh. Nah yang penting lagi nih Mbak, kalau mau jualan online, pastikan fotonya menarik, deskripsi produknya sesuai, seperti sertifikasi yang kita punya, kemudian gramasi dan ukuran-ukuran, sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan kepada calon-calon buyer kita. Saya pikir hal ini wajib ditanamkan ke seluruh sahabat wirausaha yang ingin go global dan siap untuk ekspor. Sekarang kita sudah belajar dan mematahkan beberapa mitos. Mitos 1, ekspor hanya untuk usaha besar. Mitos kedua, ternyata batok kelapa, produk kerajinan, bahkan keripik pun bisa diekspor. Mitos ketiga, bahwa kalau ekspor itu harus ukuran kontainer. Mitos keempat, bahwa legalitas harus dilengkapi sejak awal untuk memulai ekspor. Sehingga kesimpulannya harus punya mindset dan keyakinan bahwa UMKM pun sangat bisa ekspor. Betul? Betul Mbak. Wah, jadi makin ngerasa pinter nih saya. Semoga sahabat ekspor yang menonton video ini juga semakin semangat untuk terus belajar. Karena untuk sukses berbisnis itu juga perlu ilmu. Sebenarnya keunggulan unik dari Indonesia di peta persaingan dunia itu di mananya sih Mbak Dewi? Pertama adalah nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan aneka bahan-bahan eksotis dari tanah air kita. Karena tidak akan ada bangsa lain yang memilikinya. Gaya ukiran kita, motif batik dan tenun, pola anyaman, aneka aroma dari rempah dan minyak atsiri lokal kita, atau rasa manis dari kelapa hijau kita. Itulah keunikan kita. Cuma memang belum banyak yang menggarap keindonesiaan dari produk tersebut. Produk storytelling yang hebat ini belum banyak yang menggarap. Akhirnya bangsa lain yang menuliskannya, menarasikannya, sehingga bisa menjual produk kita dengan nilai yang berlipat-lipat lebih tinggi. Kalau saja pelaku UMKM kita lebih memahami nih kisah produknya atau produk storytellingnya digarap dengan ciamik, mestinya kita akan bisa meningkatkan nilai ekspor kita tanpa perlu lelah meningkatkan kuantitasnya. Dan tak kalah penting, menjadi kebanggaan tersendiri atau jadi nation pride kita.
ketika produk-produk karya bangsa bisa dipercaya dan dibeli oleh masyarakat global. Yes, setuju banget Mbak. Makanya itu kenapa kami di Ladang 5 itu konsen betul dalam membangun brand value atau brand story. Di dalam seluruh packaging dan strategi promosi kami juga menceritakan tentang bagaimana kami bekerja sama dengan para petani lokal, bagaimana produk kami ini dikonsumsi dan dikerjakan oleh mengempower perempuan-perempuan di sekitar tempat tinggal kami. Kalau tanggapan Mbak Ira bagaimana? Kami di IDSeed bersama para Indonesia diaspora di seluruh dunia juga merasakan kegemasan yang sama. Kalau kami jalan-jalan tuh ke toko-toko Asia atau pameran-pameran internasional, produk-produk yang diproduksi oleh UMKM kita dikemas cantik, dibuatkan brosur dan katalog yang menarik justru oleh penjual negara lain. Gimana kita nggak gemes? Wah, menohok sekali tanggapan sekaligus pesan pengingat dari Mbak Ira tadi. Terakhir nih, kalau tanggapan Bang Irham bagaimana, Mbak? Ya jelas saya setuju, Mbak. Untuk meningkatkan omset itu tidak melulukan caranya dengan menjual lebih banyak, bisa dengan memperbaiki produk storytelling dan membangun brand. Sekarang adalah era digital. Sudah banyak solusi perdagangan global yang memungkinkan kita untuk tes pasar dengan menjadi eksportir eceran. Kuncinya hanya pada keuletan, kita membidik pasar mana yang cocok untuk produk yang kita punya. Ekspor itu urusan durability dan sustainability. Bukan hanya untuk bangga bisa ekspor 1 atau 2 kali saja, setelah itu hilang. Harapan kita kan setelah kirim terjadi repeat order. Terima kasih Bang Irham atas tanggapan dan pesannya. Nah, jadi sahabat wirausaha, mari kita tanamkan mindset go global kita dengan pertama, terus semangat nih belajar dan menimba pengetahuan. Kedua, fokus pada peningkatan kualitas produk agar berstandar global. Yang ketiga, ingat terus, know your product, know your market. Keempat, mulai kelola produk storytelling yang menarik, unik, dan menggugah. Yang kelima, optimalkan internet dan HP kita untuk mengulik informasi dari ragam e-commerce global. Untuk mendalami, sahabat wirausaha bisa teruskan dengan membaca sendiri modul versi tertulisnya yang bisa diakses gratis di ukmindonesia.id. Terus semangat ya untuk lanjutkan pembelajaran di video berikutnya, yaitu soal cara membidik peluang pasar global. Menarik kan? Penasaran kan? Sampai jumpa di video berikutnya.